Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU TNI menjadi undang-undang pada rapat paripurna yang akan digelar Kamis 20 Maret besok. Menanggapi hal tersebut, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia menilai hal tersebut akan banyak menimbulkan masalah akibat pengesahan RUU yang terbilang sangat singkat ini. Meski pembahasan rancangan Undang-Undang TNI menuai polemik dan mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, DPR RI akan tetap membawa RUU TNI ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Kamis 20 Maret besok. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, Gina Sabrina, mengatakan akan banyak masalah yang muncul dari disahkannya undang-undang ini, mulai dari peradilan militer yang tidak jelas, keterbukaannya, hingga surplusnya perwira aktif akibat diperpanjangnya masa pensiun yang terdapat dalam Undang-Undang TNI yang baru ini. Selain itu, akibat surplusnya para perwira TNI menjadikan banyaknya posisi sipil yang akan diisi oleh para perwira TNI. Sehingga para aparatur sipil negara yang sudah mengikuti meritokrasi selama ini akan kalah dengan perwira TNI seiring berlakunya Undang-Undang TNI. Ada berbagai masalah yang akan timbul tidak sekarang tapi di kemudian hari. Misalnya gitu ya, pasal mengenai peradilan militer. Pasal mengenai peradilan militer itu adalah amanat reformasi yang belum tersentuh dan TNI jadi satu-satunya yang belum tersentuh untuk segera merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Harusnya itu direvisi. Kalau teman-teman ingat kasus 2 prajurit aktif yang menembak 3 polisi mengenai kasus sabung ayam, maka itu akan berujung pada impunitas karena dalam agenda perubahan Undang-Undang TNI yang harusnya itu diubah, itu kemudian tidak diubah gitu ya. Jadi nanti dalam kasus-kasus yang terjadi pelanggaran hukum oleh aparat itu akan ditarik ke peradilan militer. Yang kedua, misal kami meyakini betul akan ada surplus perwira aktif akibat implikasi daripada perpanjangan usia pensiun gitu ya, mulai dari khususnya tamtama sampai kemudian perwira tinggi. Bahkan kemudian ada potensi juga soal politisasi daripada perwira-perwira tinggi di Angkatan TNI sendiri. Itu akan jadi bom waktu yang kita tunggu saja meledaknya. Selain itu, dampak disahkannya undang-undang ini membuat berbagai aksi masyarakat atau aksi unjuk rasa tidak lagi dijaga oleh petugas kepolisian atau BRIMOB, namun bisa dijaga oleh TNI. Selain itu, pemerintah daerah pun akan bisa meminta bantuan langsung pada anggota TNI. PBHI pun berharap Komisi 1 DPR mau membatalkan pengesahan undang-undang ini dan melakukan evaluasi secara menyeluruh karena mengingat masih banyaknya kasus yang melibatkan anggota TNI. Namun apabila DPR akan tetap mengesahkan, PBHI akan tidak segan-segan menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi.